Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'man itaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin. Lidaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Allah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman itu, alladzina ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ay artinya muqtada imanikum, sebagaimana tuntutan keimanan kalian, ikhtiyar taqwa, terhadap adanya ikhtiar untuk senantiasa bertakwa, wal azimatal khalisata, dan berpegang teguh al khalisah yang murni, fi jamil amal, dalam setiap amal, al ma'mur yang diperintahkan lakum bagi kalian, wal ijtinab, dan menjauhi anir rukhsi, dari berbagai kemurahan, fiha, di dalam itu amal, wadharu, dan tinggalkanlah kalian, utruku, tinggalkanlah kalian, ma, pada sesuatu, baqiya, yang tetap itu, malakum bagi kalian, minar riba, dari adanya perbuatan riba, indal ghurama, di sisi orang-orang yang punya hutang, in kuntum, jika ada kalian, mu'minina, ialah orang-orang beriman, muqinina, orang-orang yang yakin, biharmatir riba, dengan haramnya riba, wa sirri harmatihi, dan rahasia diharamkannya itu riba. Orang-orang beriman diseru oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman. Kenapa? Karena hanya untuk orang beriman seruan itu berguna. Kalau tidak ada keimanan terhadap Allah, terhadap kemahabenaran hadiratnya, maka adanya seruan itu tidak memiliki efek apapun.
Jadi orang beriman yang diseru karena orang beriman itu sudah memiliki pertalian rohani dengan Allah. Jadi diseru oleh Allah Ta'ala, pastilah mereka itu percaya terhadap seruan Allah. Tapi seberapa prosentase keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diseru, itu bergantung kepada frekuensi dan kualitas keimanan masing-masing. Jadi, wahai orang yang beriman, nah tentu saja orang yang betul-betul beriman itu langsung merespon. Sementara orang yang takaran keimanannya itu rendah, merespon juga, tapi responnya tidak seberapa. Jadi ya, seberapa frekuensi respon orang beriman itu tergantung kepada kualitas keimanan masing-masing. Jadi karena itu ya, agar kita merespon seruan-seruan Allah Ta'ala, maka kualitas dari keimanan kita itu mesti senantiasa bertambah. Nanti seruan apapun yang datang dari hadratnya, pasti kita respon dengan sepenuh hati. Jadi keimanan itu ternyata tidak seragam, kualitasnya tidak seragam, frekuensinya tidak seragam, prosentasenya tidak seragam keimanan itu. Itu berarti juga merupakan peluang bagi diri kita untuk senantiasa menaikkan adanya taraf dari keimanan itu, biar merespon seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah. Nah, pemahaman tentang takwa yang lazim kita ketahui itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu definisi takwa yang baku. Jadi laksanakan perintah, jauhi larangan, maka kita akan terbebas dari adanya pelanggaran-pelanggaran. Melaksanakan perintah. Nah, tentu saja melaksanakan perintah itu juga berkaitan dengan seberapa basic keimanan kita. Kalau basic keimanan kita tangguh, maka melaksanakan perintah itu dengan penuh nikmat, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan. Jadi tergantung seberapa kuat basic dari keimanan diri kita. Oke, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Filosofinya adalah kenapa perintah kok dilaksanakan? Karena di dalam melaksanakan perintah ada keberuntungan bagi kita yang melaksanakan. Kenapa kok menjauhi larangan? Karena dalam menjauhi larangan ada keselamatan untuk diri kita. Jadi sebenarnya kita manusia itu berada pada posisi yang tidak aman andaikan kita tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan. Posisi kita tidak aman. Sebab dengan tidak melaksanakan perintah, kita tidak mendapatkan keberuntungan. Dengan tidak menjauhi larangan, justru kita akan terjerumus ke dalam kehancuran. Jadi ya, keselamatan kita itu berada di melaksanakan perintah, berada di menjauhi larangan. Itu keselamatan kita. Nah, berarti ketika Allah Ta'ala menurunkan perintah-perintahnya, ketika Allah Ta'ala menegaskan larangan-larangannya, sesungguhnya yang terkandung di situ apa? Kasih sayang Allah Ta'ala yang tak terkira-kira kepada diri kita. Allah sayang sekali kepada kita, melebihi sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya yang lain. Ya Daud, firman Allah Ta'ala, inni la asyaddu syauqan lil mustaqin alayya. Wahai Daud,
sesungguhnya aku itu sangat dirundung rindu kepada orang-orang yang merindukanku. Jadi ketika Allah Ta'ala menurunkan perintah, menegaskan larangan, murni kasih sayang. Kalau itu kita respon dengan setulus mungkin, dengan kesungguh mungkin, maka kita akan memiliki gelombang-gelombang kerinduan dalam diri kita. Dan ketika kita memiliki gelombang-gelombang kerinduan dalam diri kita, Allah jauh lebih merindukan perjumpaan dengan diri kita. Jadi masuk akal sekali ya. Kenapa harus ada perintah? Kenapa harus ada larangan? Itu sepenuh-penuhnya menguntungkan kita dan tak menguntungkan Allah Ta'ala. Sementara kita tidak hirau terhadap perintah, kita tidak hirau terhadap larangan, itu murni merugikan kita dan tidak sepeser pun merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk akal kenapa kita mesti beragama. Masuk akal kenapa kita mesti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sangat masuk akal. Dari itu kemudian Nabi kita bersabda, ad-dinu huwal aql. Agama itu ya akal sebenarnya. Akal. Karena itu fala dina liman la aqlalah. Tidak ada kewajiban agama bagi orang yang tak punya akal. Jadi sangat masuk akal. Jadi kalau kita dibikin beruntung oleh adanya ajaran-ajaran Allah Ta'ala, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Takwa, oke ya. Takwa di dalam pemahamannya yang lain adalah mengabadikan yang fana. Apa artinya mengabadikan yang fana? Semua rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita berupa materi, berupa sehat misalnya, berupa kesempatan dan lain semacamnya. Semua rezeki itu fana alias akan habis oleh perjalanan waktu. Dan takwa memberikan nilai abadi kepada yang fana itu. Jadi sehat kita sementara, hidup kita sementara. Tapi ketika sehat dan hidup kita pakai untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sehat kita, hidup kita bernilai abadi. Untuk apa aku cemas, kata Maulana Rumi, kalau umurku yang fana ini habis? Bukankah aku sudah ditunggu oleh umur yang abadi? Jadi ya, orang yang menjadikan segala yang fana bernilai abadi, itu tidak akan pernah gentar oleh berbagai macam kemusnahan di dunia ini. Tidak akan pernah gentar. Kenapa? Karena orang itu sudah ditunggu oleh keabadian. Karena orang itu sudah ditunggu oleh umur yang tidak ada habis-habisnya. Jadi karena itu, pakailah hidup kita, pakailah sehat kita, kesempatan kita, materi yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, pakailah untuk di jalan hadiratnya, maka itu akan bernilai abadi. Itu yang disebut dengan mengabadikan segala sesuatu yang fana, diabadikan. Jadi transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga berlangsung di balik yang bersifat bendawi. Berlangsung di balik segala yang bersifat bendawi, di balik segala yang bersifat bendawi. Jasad kita ini kan bendawi. Tentu saja ada batas umurnya jasad kita itu. Tapi ketika sepenuhnya dipakai oleh Allah Ta'ala, umur itu kemudian menjadi abadi. Itulah sebabnya kita tidak perlu risau. Andaikan kita memiliki keimanan yang tangguh, lantas umur kita habis, tidak usah risau. Di sana kita sudah ditunggu oleh umur yang abadi dan lebih mengasihkan. Oke. Muqtada imanikum, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sesuai dengan tuntutan imanmu. Jadi al-imanu oryanon, iman itu telanjang. Walibasu at-taqwa, pakaiannya itu adalah takwa. Takwa adalah pelaksanaan terhadap perintah dan menjauhi larangan. Jadi bertakwalah kepada Allah sebagaimana tuntutan imanmu itu. Jadi dasar dari adanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dasarnya tak lain adalah tuntutan keimanan. Jadi keimanan itu perlu dibuktikan. Tidak saja cuma percaya, iman. Buktinya, ya percaya. Percaya apa buktinya? Jadi percaya itu tidak hanya semata-mata pengakuan dengan lisan. Wajib ada buktinya. Sebab kalau tidak ada buktinya, apa bedanya orang yang beriman dan tidak beriman kalau sama-sama tak ada bukti? Tidak ada bedanya. Bukti itulah yang kemudian membedakan orang yang beriman dan tak beriman itu. Muqtada imanikum ikhtiyar taqwa. Takwa itu perlu senantiasa kita ikhtiarkan untuk senantiasa mengalami peningkatan kualitas. Jadi ya, antara orang yang setengah-setengah melaksanakan perintah dengan orang yang sregep dengan penuh ketulusan itu berbeda. Berbeda. Mungkin kita merasakan ya, sholat itu setengah-setengah. Sebenarnya di antara malas dan capek misalnya. Sehingga tidak ada gairah rohani di situ. Nah, itu perlu diproses. Perlu diproses. Bukankah misalnya begini ya, ketika kita dalam kondisi lelah, tapi kita berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, bukankah yang kalah itu lelahnya? Pasti lelahnya yang kalah. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Misalnya ya, capek, lemes, terus tiba-tiba ada kabar. Itu loh, ada orang nganter sesuatu yang kita sangat senang, pasti sehat. Mana? Sehat pasti. Pasti sehat. Jadi lelahnya itu pasti dikalahkan. Kalau kita senang. Nah, kalau kita senang dengan Allah Subhanahu wa taala, lelah itu bisa berubah menjadi energi. Bisa berubah menjadi energi. Bang, ada banyak solusi ya. Saya punya kenalan ya. Dia bilang, saya itu kalau cuman pusing-pusing sedikit, terus jidat saya ditabok dengan uang 100.000, langsung sembuh kok. Sembuh. Jadi, oh berarti ketemu sesuatu yang memang disenangi, menjadikan sembuh. Ada yang bilang, aku kalau cuman pusing-pusing sedikit, terus ada orang yang bawa kartu ngajak saya main, saya seger kok. Jadi ketemu sesuatu yang menyenangkan. Nah, karena itu jadikanlah menyenangkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Maka lelahnya itu akan dengan sendirinya tersingkir. Jadi senantiasa ada siasat bagaimana kita berhadapan dengan kejenuhan, dengan kebosanan dan lain semacamnya. Senantiasa ada siasat. Kalau kita menghadapinya dengan berbagai macam perhitungan, senantiasa ada siasat. Terus wal azim al khalisah fi jamil a'mal, dan berpegang teguh. Jadi azimah itu kebalikannya rukhsah. Kalau rukhsah itu orang mencari adanya kemurahan dan keringanan. Kalau azimah kita berpegang teguh melaksanakan perintah itu dengan seutuh mungkin, dengan sesemangat mungkin. Contoh misalnya ya,
Sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat sunnah seperti sholat tarawih ya, dan kita capek, boleh sesungguhnya kita itu sholat sambil duduk, tidak berdiri. Itu boleh. Boleh. Tapi kalau kita punya semangat, tentu itu akan ditolak. Wah, itu untuk orang-orang yang kelewer-kelewer itu. Jadi ditolak. Ditolak. Aku pantangan begitu. Sampai aku buktikan kalau aku berdiri, aku jatuh, baru ada alasan aku sholat dalam kondisi duduk. Berdiri saja masih kuat kok. Masih kuat. Kok malah mengambil yang rukhsah, yang penuh dengan keringanan, pantangan. Jadi orang mengambil rukhsah itu seringkali menjadikan dirinya itu malah ngenteng-ngentengkan nilainya ibadah. Sementara kalau orang itu penuh dengan semangat, tentu saja nilai dari semangat itu pun juga berbeda dengan nilainya rukhsah, berbeda. Misal juga sekarang bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Kalau siang hari kita puasa. Nah, sesungguhnya di dalam menempuh perjalanan dalam ukuran sekian puluh kilometer itu boleh tidak puasa. Tapi kan perjalanan di atas mobil, mobilnya ber-AC, ngelak ya enggak loh. Terus kok mengambil rukhsah itu loh. Kok mengambil kemurahan? Kok tidak mempertahankan adanya azimah? Nah, ini yang disebutkan bahwa rukhsah seringkali mengantarkan orang kepada kelalaian-kelalaian. Sementara azimah mengantarkan orang kepada adanya keteguhan di dalam mempersembahkan sujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di sini ya, di sini ada ungkapan wal ijtinab anir rukhasi, dan menjauhi berbagai macam kemurahan. Berbagai macam. Misalnya kemurahan itu logikanya begini. Ini kan bisa diganti di hari-hari yang lain di luarnya Ramadan. Jadi cara berpikirnya itu dibikin ringan itu loh. Dibikin ringan. Nah, ketika cara berpikir itu dibikin ringan, dienteng-entengkan adanya perintah itu, nanti lama-kelamaan akan mengantarkan orang kepada meninggalkan adanya perintah itu sendiri. Itu yang disebut dengan menjauhi adanya rukhsah. Wadharu, dan tinggalkanlah kalian ma baqiya minar riba. Jadi tinggalkanlah sisa-sisa dari praktek riba. Tinggalkan. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa riba itu terlarang, maka tugas kita adalah meninggalkan adanya praktek-praktek riba itu. Meminjamkan uang 10.000, bulan depan menjadi 11.000, depannya lagi menjadi 12.000, dan lain semacamnya. Itu nanti ketika dibangkitkan dari kubur, itu seperti orang yang kerasukan setan. Orang yang mengembangkan adanya praktek-praktek riba itu. In kuntum mu'minin. Jadi tinggalkan adanya sisa-sisa praktek riba, tinggalkan jika kalian termasuk orang yang beriman. Jadi ya, walaupun menjanjikan keberuntungan riba itu, walaupun menjanjikan keberuntungan bank-bank pelecit itu, nah itu jangan membuat kita tergiur. Dulu ya pernah ya, ada orang minta ijazah sholawat rezeki kepada saya. Oh ada, bilang ada sholawat untuk kemurahan rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baca 99. Terus semangat anak ini, anak muda ini. Oh ya, saya amalkan ini. Langsung nanti malam saya amalkan.
Terus dapat sekitar 3 hari laporan. Lapor, Cak Kus. Lapor apa? Sudah keterima saya kerja. Kerja apa? Kerja di bank pelecit. Wah, itu bukan jawaban dari salawat rezeki. Itu rezeki yang haram. Jadi tukang tagihnya bank pelecit. Jadi ya ada kalanya rezeki itu rezeki haram. Fayarzukul halal wal harama. Allah itu kadang memberikan rezeki itu, menyediakan rezeki yang haram juga. Jadi karena itu kita punya akal, kita punya agama, gunakan sebaik mungkin. Allah Ta'ala kalau memberikan rezeki yang haram, itu ujian. Apakah kita doyan atau tidak? Ujian. Dan karena itu merupakan ujian yang tidak diperbolehkan, maka jelas itu bukanlah merupakan jawaban Allah Ta'ala terhadap salawat rezeki yang sudah diamalkan. Bukan itu. Jangan keburu-buru. Sudah langsung keterima. Jika kalian termasuk orang yang yakin terhadap keharaman riba dan rahasia di balik keharaman riba tersebut. Jadi ya, ini perlu kita hati-hati. Terutama kalau kita itu kepepet. Apakah kita yang mempraktekkan riba itu atau kita kena dampak dari praktek riba? Pinjam sekian tuh. Pinjam sekian, terus beranak pinak itu kan. Lama-lama cucunya itu lebih besar ketimbang simbahnya. Oh, ada orang yang ngutangnya itu cuma 1 juta, kok lama-lama jadi 50 juta. Itu beranak pinak itu. Berarti subur itu induknya. Oke. Moga-moga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang haram. Moga-moga rezeki kita adalah rezeki yang berkah yang mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan hadiratnya. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika